warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk berhadir momen ibadah di malam hari ini yang akan menunaikan sholat Isya, kemudian ba'diyah Isya, di mana ba'diyah Isya itu lebih penting atau lebih utama dibandingkan sholat tarawih itu sendiri. Kemudian baru sholat tarawih serta sholat witir. Nah, sebelum saya masuk ke materi ceramah singkat di malam hari ini, perlu saya sampaikan bahwa dalam beribadah itu ada strateginya. Bahwa ketika ada dua rukun ibadah, yang satu sunnah dan yang satu wajib, maka yang didahulukan itu adalah yang wajib dulu baru yang sunnah. Kemudian jika ada sunnah muakkadah dan sunnah ghairi muakkadah, maka yang didahulukan itu adalah sunnah muakkadah. Jangan sampai kita sholat tarawih tapi sholat ba'diyah setelah isyanya tidak kita lakukan. Padahal pahala sholat ba'diyah itu jauh lebih besar dibanding sholat tarawih. Atau kita kerjakan sholat tarawih tapi kita tidak kerjakan sholat witir. Padahal sholat witir itu lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Nah, malam hari ini kita akan berbicara kurang lebih sekitar 10 menit tentang bagaimana dulu sahabat Nabi itu memandang ibadah puasa siyam. Itu penting. Saya mulai dengan sebuah cerita. Mungkin di antara kita pernah main game. Dulu tahun 97, tahun 98. Ketika saya masih di bawah 10 tahun, saya suka main game. Ketika itu masih ada PlayStation 1, PS1. Saya pergi, kemudian saya ingin main. Okay? Ketika itu saya tinggal di Kedah. Saking asiknya saya bermain game, saya lupa waktu. Lupa makan, lupa sholat, gitu ya. Karena usia 7 tahun, 8 tahun. Lupa dari pagi sampai siang, sampai sore. Nah, saking asiknya main game, maka kita lupa waktu. Nah, itu kira-kira perumpamaan ibadah puasa di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, bukan karena mereka radhiyallahu anhu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi sahabat Nabi ketika bulan Ramadan mereka tersibukkan dengan ibadah-ibadah sehingga puasa dan tidak makan, tidak minum itu bukan menjadi masalah bagi mereka. Jadi ibaratnya seperti ini. Datang bulan Ramadan, Anda sibuk baca Quran, sibuk bersedekah, sibuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu artinya mengkaji makna-makna Al-Quran secara mendalam. Sehingga habis waktu Anda, habis waktu kita untuk melakukan hal tersebut, kita seakan-akan lupa makan, lupa minum. Itu yang dipikirkan oleh sahabat itu. Karenanya ibadah Ramadan itu disyariatkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Artinya ada 15 tahun masa di mana Nabi itu ceritakan kisah-kisah orang soleh, para nabiyin sebelum Nabi Muhammad, dan di antara ibadah mereka adalah ibadah puasa. Rasul cerita tentang Maryam bagaimana puasanya. Nabi cerita tentang Zakaria bagaimana puasanya, tentang Daud bagaimana puasanya. Nah, dalam kurun 15 tahun itu, sahabat Nabi itu selalu minta, ya Rasulullah, kapan kita disyariatkan ibadah puasa? Maka turun nanti secara bertahap perintah puasa dimulai dari puasa Ayyamul Bidh 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Sampai nanti di bulan Sya'ban 1 bulan sebelum Ramadan tahun kedua Hijriah turun ayat yang sudah ma'ruf di pendengaran kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ayat ini pun itu banyak yang disalahpahami oleh kita. Oke, kalau kita dengar ayat itu, maka pasti di benak kita kebanyakan yang saya tanyakan gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Nah, padahal dalam bahasa Arab wajib itu ada banyak. Ada bisa murillah, bisa wujibah,
Tapi Allah memilih kata kutiba. Nah, para ahli tafsir menjelaskan mengapa pemilihan kata dari ayat itu adalah kutiba, bukan mujiba, bukan furido. Karena dalam kaidah tafsir itu ada kaidah kullama zada mabna zada ma'na. Satu huruf aja yang ditambah pasti ada beda maknanya. Apalagi kalau kata itu tidak dipilih oleh Allah dan Allah memilih kata yang lain. Singkatnya seperti ini. Ibaratnya ada anak kita itu minta ke kita, Abi, nanti hari libur kita main yuk buat terbang. Kita bilang, oh ya, isi ini nggak sempat. Mungkin bulan depan. Kemudian bulan depan anak kita minta lagi, Abi, kita main buat terbang yuk. Kemudian kita bilang, insya Allah akhir bulan ini ada waktu libur, kita akan pergi sama-sama. Nah, keesokan harinya kita mau pergi, kita bilang sama anak kita, nah kesini besok sudah Abi tetapkan, besok kita akan pergi ke waktu. Nah, seperti itu kondisi ayatnya sebenarnya. Jadi sahabat itu sudah minta, ya wahai Rasulullah, mengapa nggak disyariatkan kepada kita ibadah puasa agar pahala kita itu tak terbatas, tak terhingga. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu 'amali bani Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu Allah langsung yang memberikan pahalanya dan tanpa batas pahala puasa. Jadi sahabat itu seperti iri dengan ibadah umat sebelumnya. Diminta ketika, dan uniknya lagi ketika syariat puasa itu diturunkan, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan 3 syariat yang lain sekaligus. Dan ketiga syariat yang lain itu pun atas permintaan Nabi dan para sahabat. Nah, ini juga pelajaran. Jangan pernah kita membebani anak kita, generasi kita, murid-murid kita yang belajar Islam dengan kita. Jangan pernah membebani mereka dengan syariat sebelum kita kokohkan akidahnya. Jangan sampai kita minta anak kita, kamu sholat ya, kamu puasa ya, kamu baca Quran ya, tanpa mereka tahu mengapa mereka harus melakukan itu. Tapi ketika anak-anak kita, murid-murid kita, kaum muslimin, mereka memahami tentang faktor mengapanya, faktor ibadahnya, faktor mengapanya, mengapa harus sholat, mengapa harus baca Quran, itu mereka sudah clear di situ, maka kita tidak perlu menyuruh dan meminta, maka dia akan melakukan dengan sendiri. Karenanya kalau kita lihat fase dakwah Nabi itu dipanjang di Madinah, di Makkah. Karena di Makkah itu Nabi menanam akidah, keyakinan dan alasan mengapa kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa 3 syarat itu yang mengiringi syariat puasa yang turun bersamaan? Yang ketiga syarat itu juga atas permintaan Nabi dan para sahabat. Yang pertama adalah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Al-Masjid Al-Aqsa ke Al-Masjid Haram. Yang kedua adalah zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Dan dulu sahabat radhiyallahu anhum itu punya kultur, punya kebiasaan untuk menghitung zakat hartanya itu jatuhnya nanti di bulan Ramadan, agar ketika mereka memberikan zakat, pahala yang mereka dapatkan itu berlipat-lipat karena ditunaikan di bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah syariat jihad. Dan jihad ini diminta oleh sahabat agar disyariatkan itu jauh sebelum hijrah. Tapi di Sya'ban tahun kedua itulah disyariatkan jihad. Baik, jadi yang 4 ini adalah ibadah yang bersaudara. Ibadah siam Ramadan, ibadah tahwilul qiblah, kita pindah ibadah sholat kita, ibadah zakat dan ibadah jihad. Ini adalah 4 sekawan. Kalau satu aja hilang itu terasa kurang. Makanya kita harus ngulik lagi, kita cari tahu lagi esensi dari setiap ibadah-ibadah itu sehingga dia itu bisa berjalan secara berirama. Ibaratnya 4 ibadah itu ibarat sebuah mobil dengan 4 rodanya.
haram itu kita kurang tahu esensinya, ya, atau puasa kita yang sahurnya kita tidak tahu bagaimana sahurnya Nabi, bagaimana berbukanya Nabi, ya, apa saja kegiatan Nabi semenjak dari selepas sholat subuh sampai dengan sholat duha dan seterusnya. Ketika kita mengenal ini semuanya dengan baik, maka Ramadan kita itu bukan hanya Ramadan yang kata Nabi kita hanya menahan lapar dan haus, ya, tapi Ramadan yang berirama, penuh dengan semangat, penuh dengan arti, yang pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Baik, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu